Bismillahirrahmanirrahim. Bung pernah berkata, beri aku 100 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tapi Bung Karno belum pernah berkata, beri aku 3 orang mahasiswa Universitas Diponegoro, maka akan kubangkitkan dunia. Salam juang kader bangsa, salam karya mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta Panitia Biologi Competition 2022 serta seluruh hadirin yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber daya yang besar dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Air sendiri masuk ke dalam salah satu SDGs 2030 pada tujuan ke-6, yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi. Namun penyediaan air bersih di Indonesia ini masih belum optimal, di mana air bersih yang ada sudah mulai tidak layak digunakan dan masih jauh dari kata aman. Air bersih ini hanya sekitar 6%. Hal ini lantaran banyaknya sumber air bersih yang tercemar, salah satunya disebabkan adanya aktivitas penambangan. Di sisi lain, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya batu bara. Bahkan sejak tahun 1983, Indonesia masuk dalam 10 besar negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Hingga data terbaru yang dikeluarkan oleh International Energy Agency menempatkan Indonesia pada urutan keempat produksi terbesar pada tahun 2020. Hal ini lantaran produksi batu bara dalam negeri pun cukup tinggi. Dari grafik terlihat bahwa kecenderungan peningkatan produksi batu bara dari tahun ke tahunnya. Lalu bagaimana kondisi penambangan batu bara saat ini? Seperti data yang ada, terlihat bahwa produksi batu bara tahun 2020 ternyata berada di atas 557,54 juta ton dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 550 juta ton. Bahkan per 14 April 2021, pemerintah resmi menaikkan target batu bara menjadi 625 juta ton. Padahal, sebagian besar batu bara di Indonesia memiliki kandungan yang berpotensi mencemari lingkungan, yaitu terdiri dari lignit, subbituminous, bituminous, dan sedikit antrasit. Dengan tingkat produksi batu bara di Indonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya, menjadikan kenaikan jumlah air asam tambang yang dihasilkan. Timbulnya air asam tambang ini memiliki dampak yang besar bagi kelestarian lingkungan maupun kesehatan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak yang lain adalah menurunnya kualitas air tanah serta air permukaan di daerah penambangan dan sekitarnya. Air ini juga akan mempengaruhi kualitas air pada aliran hulu dan hilir sungai yang mengakibatkan terjadinya pencemaran, sehingga menjadikan tampak batu bara sebagai sumber pencemaran yang besar bagi lingkungan. Menanggapi hal ini, proses pengolahan air asam tambang memang sudah ada, namun proses ini masih memiliki berbagai kekurangan, yaitu proses pengoperasian yang sulit, biaya pengolahan tinggi, serta perlu adanya perawatan yang intensif serta monitoring yang ketat. Bertitik balik dari permasalahan tersebut dan meningkatkan kesadaran akan arti penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, maka kami, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro, dengan saya, Muhammad Nuzul Ramadhani, Gita Putri Prastiwi, dan Azlia Luke Nur Ahlina, dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul Pemurnian Air Asam Tambang Batu Bara berbasis teknologi membran nanofiltrasi guna mengoptimalkan pengelolaan lingkungan sebagai upaya mendukung presidensi G20 di Indonesia. Industri batubara di daerah Sumatera Selatan, Aceh Barat, dan Kalimantan Selatan dipilih karena merupakan daerah industri batubara yang besar di Indonesia. Hal ini didasarkan data dari Kementerian SDM pada 30 Januari 2020. Seiring dengan perkembangan teknologi, teknik atau metode penanganan air asam tambang telah dikembangkan dengan metode membran. Keunggulan proses membran dibandingkan proses pemisahan yang lainnya adalah tidak memerlukan pengubahan fase medium, proses cepat, sederhana, mudah, dan tidak memerlukan ruang yang besar serta menghasilkan permeat berkualitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengaji teknologi membran nanofiltrasi NF270 pada pemanfaatan lubang bekas tambang atau void terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, menjadi solusi dan inovasi dalam pemenuhan air bersih di masa pandemi sekaligus pelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga, mendukung perealisasinya SDGs 2030 di Indonesia. Sedangkan manfaatnya itu ada 2. Yang pertama, membantu masyarakat daerah sekitar untuk mendapatkan air bersih dengan biaya murah dan proses sederhana. Yang kedua, memberikan informasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait penggunaan kembali air asam tambang dengan kualitas yang lebih baik. Berikut adalah gambaran lubang tambang batubara di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh Barat. Selain itu, salah satu hasil akhir yang tersisa akhir penambangan adalah adanya void yang tidak dapat ditutup atau ditembun semuanya. Jika tidak dikelola, adanya void ini yang tertinggal pada akhir kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Gambar tersebut memperlihatkan kolam bekas penambangan di Sumatera Selatan yang membentuk kolam raksasa atau danau buatan. Sebelum tahap penelitian dimulai, terlebih dahulu dilakukan uji karakteristik awal air asam tambang asli.
Hasil uji karakteristik awal terlihat pada tabel berikut. Pada tabel terlihat parameter yang didapat dari hasil pengujian dan perbandingan dengan Kemenkes 2002 dan Keputusan Menteri 2003. Uji karakteristik awal ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi parameter pencemar. Parameter tersebut adalah konsentrasi COD, PSS, PDS, logam berat Fe, dan Mn, serta pH. Parameter pencemar yang diukur sebagian besar mengacu pada peraturan yang berlaku. Kemudian pada penelitian ini digunakan membran nanofiltrasi NF270 dengan ukuran poli 180 Da dan bersifat hidrofilik. Tujuan pengolahan air asam tambang batu bara dengan membran nanofiltrasi 270 adalah untuk memisahkan COD, TDS, TSS, logam Fe, dan Mn untuk air asam tambang batu bara di Sumatera Selatan. Tiap parameter diuji pada 3 tekanan, yaitu 4, 5, dan 6 bar. Rangkaian alat yang digunakan pada pengolahan air asam tambang dapat dilihat seperti pada gambar. Berdasarkan Permenkes RI tahun 2010, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Berikut karakteristik air hasil olahan membran NF270 dan di sebelahnya adalah parameter Permenkes RI tahun 2010. Adalah manfaat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek sosial. Dengan adanya kegiatan penambangan, maka daerah yang dahulunya terpencil dan belum terjangkau oleh program pemerintah dapat menikmati pembangunan daerah. Yang kedua, dari aspek ekonomi, kolam bekas tambang batubara dapat dijadikan cadangan sumber daya air secara berkelanjutan, baik untuk sumber wisata, perikanan, atau mikrohidrologi yang meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat. Dari aspek lingkungan, dengan adanya pemurnian air asam tambang, maka akan didapatkan kualitas air permukaan sesuai dengan baku mutu yang ditentukan dan kesuburan tanah sesuai untuk pertanaman. Inovasi ini diharapkan dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, kami menyusun diagram rencana implementasi karya, dimulai dari inisiasi ide, pengembangan ide, pembuatan kebijaksanaan, dan terakhir uji lapangan, penerapan langsung, serta audit berkala. Hingga saat ini, karya kami sudah sampai pada tahap simulasi laboratorium dan akan terus kami kembangkan agar dapat diterapkan langsung di lapangan dengan skala yang lebih besar. Selain itu, dalam pengembangan sebuah produk pasti dibutuhkan modal untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, kami berniat untuk mengikuti program Startup Inovasi Indonesia, yaitu pendanaan startup berbasis teknologi pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti. Program ini memberikan dana yang cukup besar. Mari kita sebagai mahasiswa bisa turut serta mendaftarkan karya dan inovasi kita agar dapat diwujudkan secara nyata dengan bantuan dana dari program ini. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, terlihat bahwa teknologi ini diharapkan bisa menjadi terobosan serta inovasi untuk mengolah air asam tambang industri batubara sehingga tidak mencemar lingkungan dan menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Serta untuk mendapatkan air bersih perlu dilakukan kerjasama dengan PDAM. Serta dengan adanya inovasi ini diharapkan mendukung terciptanya green economy di era Society 5.0 dan realisasi SDGs Indonesia 2030. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman semua, riset yang baik adalah riset yang dapat diimplementasikan bagi kemakmuran rakyat. Kita yang katanya roda penggerak bangsa, kalian yang katanya generasi terus bangsa. Kita ini bukan generasi terus bangsa, tapi kita ini generasi perubahan bangsa. Mari kita sebagai generasi perubahan bangsa, jangan biarkan karya kita mati, hanya sebatas karya saja, tapi dapat diimplementasikan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Sekian prestasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.